Al-asya'u allati tajribu rahmatullah ta'ala. Ini sesuatu yang membawa, yang menarik rahmat Allah. Nah, begitu pentingnya rahmat Allah, kita disuruh untuk mencari rahmat itu. Di mana kita mencari rahmat Allah? Nah, di mana andaknya rahmat Allah itu? Pertama, kalau kita hendak dapat rahmat Allah itu, satu, doa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebesar apapun taat kita kepada Allah, kada akan meninggikan kedudukan Allah. Sebesar apapun ibadah kita kepada Allah, kada akan menambah kemuliaan Allah. Nah, sebesar apapun maksiat kita kepada Allah, sebesar apapun ingkar kita kepada Allah, sedikit pun kada akan menurunkan ketinggian derajat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan taat yang disuruh Allah kepada kita, untuk kita. Nah, perbuatan maksiat yang dilarang Allah kepada kita, itu pun untuk kita. Karena setiap maksiat itu ada mengandung mudarat. Setiap maksiat baik kecil ataupun besar, di dalamnya ada mudarat, ada bahaya. Nah, oleh karena itu Allah melarang kita, jangan melakukan ini supaya kita jangan mudarat, bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah memberikan tiap-tiap orang yang berhajat sesuatu yang dia hajatkan, bukan karena mengharapkan gantian dan bukan karena ada tujuan. Oleh karena itu Allah dinamakan dengan Al-Wahhab ini. Para muhibbin rahimakumullah, nah sekarang apa yang kita perlu kepada Allah? Ini Allah akan memberi kita apa yang kita perlu. Itulah namanya Al-Wahhab. Apa yang paling kita perlukan, apa yang paling manusia butuhkan. Allah mengajarkan dalam doa pada kitab sucinya Al-Quran, wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berikanlah kepada kami dari sisi engkau itu rahmat, bahwa engkau sungguh maha pemberi. Jadi yang paling kita butuhkan, yang paling kita perlukan adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa itu pengertian rahmat secara lengkap? Rahmat itu biasa ringkas disebut kasih sayang. Nah, pengertian rahmat itu secara lengkap oleh ulama dijelaskan bahwa yang namanya rahmat itu mencakup 6 perkara. Jadi bila kita minta, ya Allah berikan hamba rahmat, berarti ada 6 yang kita minta. Apabila Allah memberikan kepada kita rahmat, berarti salah satu di antara 6 ini yang dia berikan kepada kita. Nah, pertama yang disebut rahmat itu husulul iman wat tauhid wal ma'rifah bil qalbi. Hasilnya iman, tauhid, ma'rifat di dalam hati. Itu rahmat. Kita nih bisa beriman kepada Allah, itu dapat rahmat Allah. Kita bisa mentauhidkan Allah, itu kita dapat rahmat Allah. Kita bisa mengenal Allah, nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, berarti kita dapat rahmat Allah. Nah, pertama itu.
Hasilnya keimanan, tauhid, ma'rifat di dalam hati. Nah, itulah bagian pertama dari rahmat. Yang kedua, husul nurit ta'at wal ibadah fil jawari. Hasilnya cahaya taat dan ibadat pada anggota tubuh. Kita menuntut ilmu sekarang ini, berarti kita dapat rahmat. Berarti kita dapat rahmat. Kita membaca Al-Quran, berarti saat itu kita dapat rahmat. Kita sembahyang, kita baca sholawat. Nah, saat itu kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian yang kedua dari rahmat itu adalah hasilnya taat ibadah di anggota-anggota tubuh kita. Nah, itu rahmat juga ngarannya. Kita kawa sembahyang, berarti kita dapat rahmat. Jakanya kita kada dapat rahmat, kita kada kawa sembahyang. Jakanya kita kada dapat rahmat, kita kada kawa berkumpul di sini. Jakanya kita kada dapat rahmat, kita kada kawa baca Al-Quran. Karena dapat rahmat itulah kita bisa sembahyang, kita kawa nuntut ilmu, dapat rahmat. Yang kedua, yang ketiga, husulu suhulati asbabil ma'isha minal amni was-sihhati wal kifayah. Yang namanya rahmat itu hasilnya kemudahan, sebab-sebab kehidupan, keamanan, kesehatan, dan kecukupan. Nah, itu rahmat. Kita ini aman. Kada ada perkelahian, kada ada permusuhan, kada ada peperangan. Berarti kampung itu kampung yang dapat rahmat. Kita sehat, kita cukup dalam kehidupan, itu berarti dapat rahmat Allah. Yang keempat, husulu suhulati sakaratil maut, hasilnya kemudahan waktu sakaratul maut. Kita dapat kemudahan sewaktu menghadap Israel. Israel itu pasti datang kepada kita. Kita pasti bertamu lawan Israel. Ada yang sulit, ada yang mudah. Nah, kalau kita mati dalam keadaan mudah, berarti dapat rahmat kita. Dapat rahmat. Nah, yang kelima, husulu suhulatis su'al fil qabar, hasilnya kemudahan menjawab munkar nakir di kubur. Marabbuka jar munkar nakir, mudah menjawab Allahu Rabbi. Waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Muhammadun nabi, mudah. Nah, kemudahan menjawab munkar nakir itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Yang keenam, husulu suhulatil hisab walika illahi ta'ala fil jannah, mudahnya kita menghadapi hari kiamat dan bertemu Allah di dalam surga. Nah, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini bila kita berdoa lawan Allah, Allahumma rahamni, misalnya, ya Allah berikan aku rahmat, berarti kita minta yang 6 tadi. Nah, berarti kita minta yang 6 itu. Kita minta iman, tauhid, ma'rifat. Kita minta bisa untuk ibadah, taat kepada Allah. Kita minta keamanan, kesehatan, kecukupan. Kita minta mudah menghadap sakaratul maut. Kita minta mudah jawab munkar nakir. Kita minta kemudahan pada hari kiamat dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu kalimat rahmat itu mencakup itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Al-Wahhab, Allah berikan rahmat itu kepada kita.
tanpa ada minta imbalan sedikit jua pun, tanpa ada untingan, tanpa ada tujuan apapun, semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhab. Para muhibbin rahimakumullah, kita dapat anak ini belum tentu rahmat. Anak yang namanya rahmat itu anak yang takwa kepada Allah, anak saleh. Kalau kita punya anak kita jadi anak yang saleh, baru itu anak rahmat kepada kita. Kita dapat istri, belum tentu istri ini menjadi rahmat bagi kita. Tapi kalau istri ini salihah, taat kepada Allah, taat kepada suami, maka ini istri rahmat bagi kita. Kita dapat duit, belum tentu duit ini rahmat. Tapi bila duit ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, maka duit itu namanya rahmat. Pangkat, kedudukan, jabatan, belum tentu ini kedudukan rahmat. Kedudukan, pangkat yang namanya rahmat itu adalah pangkat dan kedudukan yang dijalankan dengan benar, yang dijalankan untuk mensejahterakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pangkat yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap rezeki dari Allah belum tentu nikmat. Setiap nikmat belum tentu rahmat. Rezeki ini ada yang halal, ada yang haram. Nah, rezeki yang halal disebut nikmat. Nah, nikmat ini bila disyukuri menjadi rahmat. Tapi bila nikmat ini kada disyukuri, maka dia berubah akan menjadi azab kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-asya'u allati tajribu rahmatullah ta'ala. Ini sesuatu yang membawa, yang menarik rahmat Allah. Nah, begitu pentingnya rahmat Allah, kita disuruh untuk mencari rahmat itu. Di mana kita mencari rahmat Allah? Nah, di mana andaknya rahmat Allah itu? Pertama, kalau kita hendak dapat rahmat Allah itu, satu, doa. Nah, berdoa. Dan doanya pun diajarkan oleh Allah. Doanya pun diajarkan oleh Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, baca aja doa itu. Itu memancing datangnya rahmat kepada kita. Dan rahmat ini kada diberikan Allah kepada semua orang. Rahmat ini hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang dia cintai. Orang kafir kada diberi Allah rahmat. Dan kita kada boleh memintakan orang kafir agar dapat rahmat. Kada boleh. Ada orang kafir, mudahan diberi rahmat ikan yang berdosa. Doa untuk orang kafir itu hanya satu. Ya Allah, berikan dia hidayah kepada jalan yang benar. Allahumma hdih ila siratil mustaqim. Kita melihat orang kafir, melihat orang musyrik, doakan agar mereka dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Jangan didoakan dapat rahmat. Karena rahmat itu Allah kadang akan memberi kepada orang kafir. Rahmat hanya diberi kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu doa tadi. Nah, biasakan berdoa minta rahmat. Nah, bisa dengan doa tadi, atau Allahumma arhamni, ya Allah berikan aku rahmat. Irhamni itu artinya berikan aku rahmat. Nah, wa minha hudhuru majlisi ilmin wa zikrin, dan sebagiannya lagi untuk mendatangkan rahmat itu menghadiri majlis zikir, majlis ilmu. Kita berkumpul. Nah,
berkumpul, berzikir kepada Allah, itu mendatangkan rahmat. Baik zikirnya berupa menyebut lafzul jalalah, atau zikirnya itu membahas tentang hukum-hukum Allah. Kita dudukan bertiga, berempat, 10, 20 orang, kita berzikir. Baik zikir salawat, Quran, atau kita membaca kitab-kitab yang membahas tentang halal haram. Nah itu datang rahmat Allah kepada kita, turun rahmat Allah kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, la yaq'udu qaumun yazkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa zakarahumullah fi man 'indah, rawahu Muslim. Tidak duduk sekelompok orang berzikir kepada Allah, melainkan meliputi akan mereka itu oleh malaikat. Nah, malaikat ini bertumpang-tumpang sampai ke atas langit. Ini malaikat melindungi orang nang zikir kepada Allah nih, bertumpang berlapis-lapis sampai ke atas langit. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan meliputi akan mereka itu orang yang berzikir rahmat Allah. Nah, orang ini diliputi oleh rahmat Allah dan diturunkan atas mereka ketenteraman, dan mereka disebut-sebut Allah di sisi para malaikatnya. Jadi hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis ta'lim, itu adalah menarik rahmat Allah. Nah, yang ketiga, ziaratus salihin, ziarah kepada orang saleh. Ziarah bailang, baik yang diilang ini masih hidup atau yang diilang ini sudah dikubur. Kita ke kubur orang saleh, kita bailang ke rumah orang saleh, kita bertemu mereka, itu kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita diam, kada bebandir apa-apa, duduk, nah sudah dapat rahmat Allah. Nah, Imam Sufyan Ibn Uyainah mengatakan, inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama orang saleh, kita dapat turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita sebut nama Nabi misalnya, nah, kita sebut nama-nama sahabat, kita sebut nama-nama para imam, nah, kita sebut nama-nama para aulia, kita dituruni oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa minha, dan setengahnya lagi, al-i'tikaf fil masjid, i'tikaf di masjid. I'tikaf itu kada syarat baca Quran, i'tikaf itu kada disyaratkan sembahyang. Kita duduk di masjid niat i'tikaf, satu mat itu guring, ada apa-apa, guring i'tikaf. Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fi baitihi fa ahsana wudu'ahu thumma atal masjid fa huwa zairullah wa haqqul mazur ay yukrima zairah, rawahu Tabarani wa sahaha. Ujar Nabi, siapa yang berwudu di rumahnya dengan wudu yang sempurna, yang baik, kemudian dia datang ke masjid. Nah, datang ke masjid, maka dia ini disebut zairullah, mailangi Allah. Disebut mailangi Allah. Jadi kita berwudu di rumah, nah, di manakah berwudunya? Asal wudu yang baik. Kita datang ke masjid, kita disebut mailangi Allah, ujar Nabi kita. Dan pastilah yang diilangi itu Allah, artinya ayyukrima zairah, memuliakan orang yang mailangi. Kita aja kalau ada orang mailang kita muliakan dengan jamuan minuman atau sebagainya, apalagi Allah. Nah, cuma Allah menjamu para tamu-tamunya dengan rahmatnya, dengan rahmatnya. Jadi kita berkumpul di masjid, ini macam-macam.
fadilatnya. Antara lain kita duduk di masjid ini pada hakikatnya kita mengilangi Allah Subhanahu wa taala, dan wa haqqun pasti alal mazur yang diilangi Allah memuliakan tamunya. Jadi orang yang suka ke masjid, duduk i'tikaf, itu orang yang selalu dapat rahmat Allah Subhanahu wa